kasih Bapa, kasih setiamu selalu bersama kami ya Tuhan sepanjang minggu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini kami berkumpul lagi bersama ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pemeliharaanmu sempurna bagi kami, kasih karuniamu tak pernah lepas dari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, perjalanan satu minggu ini ya Tuhan kami banyak mengalami beberapa hal, beberapa situasi ya Bapak. Tapi kami percaya ya Tuhan kalau Engkau selalu turut campur tangan dalam kehidupan kami Bapak. Engkau tak pernah melepaskan matamu dari kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin ya Tuhan persekutuan ini dari awal ya Tuhan. Bila Roh Kudus ya Tuhan memimpin Pastor Guntur yang akan melayani di media, Alex WL ya Tuhan, Kau yang pimpin ya Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan yang memimpin dari acara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau siap mendengar dan kami siap memuji dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan
pemandangan-Mu angkat sampai ke akar-akar. Kami ingin didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan, berkenan di hadapan-Mu sampai akhir zaman. Semua yang tidak berkenan di hadapan, kami menyerahkan semua kelemahan kami, dosa kami, kegagalan kami, kekacauan hidup kami, semua kedagingan kami mau dedikasikan untuk Tuhan saja. Biar Kau cabut dan Kau bawa kami menjadi orang yang berkenan di hadapan. Sekalipun kami harus diremuk, sekalipun harus kami dimatikan dalam perjalanan hidup kami, pikul salib sangkal diri mati tadi, sehingga Kristus yang menjadi manifestasi dalam kehidupan kami. Orang lain bisa melihat Tuhan yang manifestasi lewat kata-kata kami, lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami, sehingga hidup kami menjadi korban yang menyenangkan. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu, dan kami minta roh hikmat wahyu turun di antara kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat. Hari ini kita akan belajar pelan-pelan ya, supaya hidup kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang rajin ibadah, tapi pada prakteknya hidup kita nyebelin sesamamu, nyebelin orang di sekitarmu, bahkan gak menjadi contoh, malah menjadi batu sandungan. Karena seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita yang ngakunya Kristen, dalam tanda kutip, ngerti firman, malah kelakuannya busuk, jelek, dan jahat. Pernah ketemu orang seperti itu? Di negara kita ini tidak ada, tapi di negara Konoha banyak sekali. Tapi hari ini kita mau belajar supaya hidup kita ini semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Karena tujuan akhir kita itu hanya menyenangkan hati Tuhan, gak ada yang lain. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, bukan ngikutin mau kita. Termasuk kita harus mendedikasikan seluruh jiwa kita penuhnya kepada Tuhan. Jiwa itu ada 3 bagian, roh, di manusia ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa juga terdiri dari 3 bagian. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Dan itu harus takluk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikiran, kemauan, dan kehendak itu harus takluk sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen dikuasai dan dikendalikan, dipimpin oleh pikirannya sendiri. Tidak heran orang itu merasa hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa suci, merasa kudus, sehingga menganggap orang lain jelek, rendah, busuk, jahat, bahkan bisa memandang orang lain itu hina, dan kita merasa paling benar sendiri. Kalau sudah seperti itu, kamu akan selalu bikin trouble kemanapun kamu berada. Tidak heran semua kekacauan yang kita alami, semua keributan, konflik kita dengan orang lain, konflik dengan suamimu, konflik dengan istrimu, konflik dengan orang tuamu, konflik dengan siapapun itu karena apa? Karena kita lebih mengutamakan ego dan hawa nafsu kita. Pikiran dan perasaan kita yang mengendalikan. Kalau perasaanmu mengendalikan hidupmu, kacau sekali. Hidupmu bukan disetir dengan tujuan Tuhan. Kamu ngikut Tuhan, nyari Tuhan karena mood. Pernah seperti itu? Kalau engkau nggak bisa kontrol emosimu, engkau nggak kontrol, kendalikan pikiranmu sejalan dengan firman, apa yang terjadi? Kacau ruwet hidup. Tidak heran Alkitab katakan, jadilah tenang maka kamu dapat berdoa. Tapi bayangkan kalau kondisi hatimu ini bergemuruh, bergelora, kesel, jengkel, marah, bisa berdoa? Bisa berdoa? Tidak bisa. Makanya Alkitab ngomong, jadilah tenang maka kamu berdoa. Tenang, harus rest in the presence of the Lord. Orang yang hubungannya benar dengan Tuhan, pasti hubungannya benar dengan sesamanya. Kalau hatimu tidak benar dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama tidak benar, hubunganmu dengan suamimu tidak benar, hubunganmu dengan istrimu tidak benar, hubunganmu dengan karyawan tidak benar. Tidak heran orang model kayak begini gampang sekali marah. Nggak ada di sini, panjang sabar semuanya, oleh kanan kirinya. Amin. Karena di Alkitab ada contoh, sebenarnya banyak contoh sekali, tapi kita mau lihat 2 orang ini. Gara-gara nggak bisa kontrol emosinya, sekalipun diurapi Tuhan, dipimpin Tuhan, gagal. Hati-hati, kalau kita nggak bisa kontrol emosi kita ini, jangan sampai emosimu yang mengendalikan ujungnya kok gagal masuk destinasi Tuhan. Hancur hidupnya. Makanya ini penting sekali, kelihatannya simpel dan sederhana. Tapi kalau kita gagal di area sini, kamu gagal membangun hubungan dengan sesama. Padahal Tuhan itu berkati kita lewat orang di sekitar hidup kita. Nggak mungkin kan Tuhan kirim uang US dollar dari surga,
sekalipun dia sanggup. Benar apa enggak? Ini tertegun apa udah apa ini? Minum dulu kanan kiri. Minum dulu kanan kiri. Nih, Tuhan memang sanggup buat mujizat. Dia sanggup membelah lautan. Dia juga sebenarnya juga sanggup membelah laut Suramadu kan. Kamu berdoa minta berkat, minta duit 1 karung juga sebenarnya Tuhan sanggup, tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Benar apa? Tuhan bisa sanggup keluarkan emas dari tembok atau batu bata diubah jadi emas. Tuhan sanggup. Tapi Tuhan cara berkatin kita nggak seperti itu. Tuhan memberkati kita melalui orang di sekitar kita. Benar apa? Dan kita tidak pernah bisa pilih orang itu siapa. Dan kita nggak bisa tentukan orangnya seperti apa. Bahkan kita mengharapkan orang lain memberkati kita yang kita agul-agulkan apa digul-gulkan. Orang yang kita harapkan malah kadang Tuhan pakai orang lain. Pernah ngalami seperti itu? Karena Tuhan mau kita itu menjaga hubungan kita dengan semua orang itu baik. Karena kita nggak pernah tahu orang yang kita anggap justru biasanya memakai memberkati kita. Kita tidak pernah tahu siapa orangnya, di mana tempatnya, seperti apa manusianya. Kita tidak pernah tahu. Bagian kita kan menjaga hubungan dengan semua orang. Bahkan orang yang membenci kamu, yang trouble hidupnya dengan kamu, ngecewain kamu, orang itu bisa dipakai Tuhan untuk buka jalan. Ini mau dengar mati, ngerti nggak? Makanya jaga hati, sekalipun dengan orang yang mengecewakan, sekalipun orang yang menyebalkan. Pernah ketemu orang yang menyebalkan, benceno, bahasa populer di Surabaya, benceno. Pernah ketemu orang seperti itu? Suruh nyebelin, suruh marah-marah, atau suruh mendoakan? Suruh mendoakan. Suruh senyum atau suruh cemberut ketika ketemu orang seperti itu. Prakteknya nggak gampang. Kalau kita baik sama orang baik kan mudah, tapi baik sama orang yang nyebelin nggak gampang. Justru kita melakukan lebih di antara rata-rata. Kita ini extraordinary. Baik, praktek kekristenanmu itu bukan kumpul-kumpul seperti ini. Ini kita corporate, kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita sama-sama belajar firman. Praktek hidupmu adalah 24 jam sehari di luar ibadah, tempat ibadah, di kamar, di lingkungan, di tempat kerja, di kantor, dengan suamimu, dengan istrimu. Praktek firmanmu seperti apa? Bukankah kita sering dengerin pendeta banyak sekali kan? Pendeta urapan di Surabaya ini banyak sekali kan? Dan dengerin khotbah di YouTube banyak sekali. Makanya mesti subscribe, like, komen, dan share berikut. Dapat pastikan kamu dengar firman. Kenapa? Kita dengar firman seperti itu, tapi kita seringkali gagal. Benar. Kita ada tahu firman, seringkali kita lawan. Ya? Nah akhirnya kita sendiri yang bawa belum. Kalau kita nggak bisa kendalikan diri kita akan trouble. Justru orang yang harusnya dipakai Tuhan untuk memberkati kita, karena kita sikap kita yang salah, emosi kita yang salah, gagal. Jatahmu malah kepengen. Coba kita lihat di Bilangan 20 ayat 11 dan 12. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air minum sehingga umat itu dan ternaknya mereka dapat minum. Harusnya nanti Bapak Ibu ini baca sebelum seluruh perikop. Tuhan suruh tuding toh, tunjuk pakai tongkatnya. Tapi karena Musa ini ngelihat orang yang dipimpinnya tuh gerutu ngomel ngeluh. Tahun-tahun ngomel, gerutu ngeluh, kadang kesel. Berapa banyak orang yang diperhadapkan dengan orang yang nyebelin terus-terusan? Seringkali, reaksimu seringkali salah. Reaksimu salah, hasilnya salah. Kok bengong-bengong, mengalami semuanya ya, bener ya? Kita kalau dipertemukan dengan orang yang nyebelin, jengkelin, benceno, cenderungnya daging kita ini bereaksi salah. Pingin marah, bereaksi nggak benar, reaksimu nggak benar, jatahmu bisa pending, dan orang itu nggak diselamatkan. Amin. Tersenyum, ngalami, puji Tuhan. Ngerti gak ya? Apa yang terjadi? Musa secara daging boleh marah, secara daging, secara manusia. Kan kita seringkali ngomong begini kan? Ya aku kan masih daging, aku masih manusia, belum sempurna. Aku boleh dong marah, secara daging aku ingin berontak. Pernah ngomong seperti itu dalam hati. Ketika orang nyakitin, kita pakai alasan 1000 macam alasan untuk membenarkan ego kita, menyenangkan daging kita, supaya kita ini dapat persetujuan dari Tuhan. Hati-hati. Harusnya kamu terima jatah itu bisa dikasih orang lain.
Dan apa yang terjadi ketika Musa marah? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata Israel, mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Akhirnya mereka, dua orang ini tidak masuk tanah perjanjian. Gara-gara kayak seperti itu. Karena tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tidak heran Ananias dan Safira di dalam perjanjian baru gara-gara jual tanah terus dipersembahkan. Kalau itu tanah nggak dijual kan tetap miliknya. Terus dijual ngomongnya dikasih semuanya, ternyata dikasihnya separuh. Tapi dalam perjanjian di kisah para rasul, di zaman para rasul itu urapan kan kencang sekali. Ya, mujizat kencang sekali. Tidak heran waktu bikin orang makan perjamuan kudus, kalau didapatin orang itu tidak benar hatinya, bisa sakit dan beberapa diantaranya mati karena hadirat Tuhan begitu. Sama halnya Ananias dan Safira, dia bohong tol, langsung mati. Makanya kalau kita ngerti bagaimana menghormati kekudusan Tuhan, kita tahu bagaimana bersikap dengan tepat, bertindak dengan cepat, bertindak dengan tepat, ngomong dengan tepat. Kalau tidak, malah kita bikin dosa. Ngerti nggak? Hati-hati dengan sikap dan keputusanmu serta tindakan. Kalau salah, jatahmu malah kepengen. Kan nggak mau jatahmu kepengen. Kan kalian ingin didapatin finish well, finish strong kan? Akhirnya Musa tidak masuk tanah perjanjian. Hal sepele. Hati loh, apa yang kita anggap sepele bisa berakibat fatal. Ini satu orang. Sekarang kita lihat di satu orang lagi. Ini raja yang hebat, raja yang pintar, masyhur, canggih, pintar kayak Bu Christine tuh, pintar, jago dari duit. Jago ini. Ini orang pintar sekali, hebat sekali. Kadang kita ini kalau udah merasa hebat, merasa punya duit, merasa bisa, kadang kita akan nyepelekan orang lain. Yang bukan bagian kita sering kita anggap, aku bisa kok, aku lakukan. Hati-hati. Kalau itu bukan Tuhan suruh kamu kerjakan bapak belur. Berapa banyak orang mengerjakan bisnis yang bukan bidangnya, ujungnya bapak belur. Makanya kita mesti tahu, hidup kita ini miliknya Kristus. Setelah kita percaya lahir baru, hidup kita ini miliknya Kristus, bukan milik kita sendiri. Jadi kita bertindak, berbuat itu seperti sejalan dengan Tuhan. Semakin kita sejalan dengan Tuhan, seirama, seritme dengan Tuhan. Lebih dalam lagi. Tidak heran ujung hidupnya. Orang yang seritme sejalan, nempel dengan dadanya Yesus itu kan ngerti detak jantungnya Yesus. Akan dipercayakan lebih besar. Contohnya Yohanes dibanding rasul yang lain. Yohanes itu memiliki hubungan, kedalaman, kedekatan dengan Tuhan. Tidak heran. Semua yang dipercayakan pewahyuan yang ditulis oleh Yohanes itu dalam sekali. Kitab Yohanes dalam sekali. Isinya hubungan, kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Terus di kitab Wahyu yang nulis Yohanes, di alam orang lain nggak susah mengerti. Karena kita perlu pewahyuan untuk baca itu hal tersembunyi yang disingkapkan Tuhan. Kalau kamu dekat dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, tindakanmu, sikapmu, perbuatanmu sejalan dengan Tuhan. Kira-kira bikin problem. Sering ribut, hati-hati kalau orang yang sering ribut dengan sesamamu, ngomong jelek, ngomong kotor, maki-maki orang lain. Artinya hatimu benar di hadapan Tuhan bertobat. Yang mulai tersinggung katanya ya. 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-19. Nanti baca di seluruh perikop ini Raja Usia ini raja yang hebat sekali. Jago sekali, pinter, mahir. Tetapi karena dia merasa kuat, padahal kekuatan itu datangnya dari Tuhan, dia akhirnya apa yang terjadi? Dia bertindak sesuai keinginannya, bukan sejalan dengan Tuhan. Apa yang terjadi ketika ditegur, ketika dia mempersembahkan korban hukuman? Kan dalam perjanjian lama, urapan itu berbeda. Yang diurapi itu nabi, ya nabi urapannya nabi, raja diurapi raja, imam diurapi sebagai imam. Gak boleh sembarangan. Dan ini diurapin sebagai raja dan ternyata harus dia coba-coba karena merasa bisa, merasa mampu, dia bisa melakukan segalanya. Kalau bukan itu tugasmu, jangan lakukan. Bikin trouble dan gak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dia lakukan, dia beri korban hukuman. Ketika ditegur oleh 80 hamba Tuhan yang tegas-tegas, disiplin nih. Nah, kalau jadi hamba Tuhan kan disiplin. Disiplin doa, karakternya juga disiplin, motivasinya juga benar. Kalau tidak, bawa belut. Ketika didapatin, bayangin raja kan dihormati. Bayangin, kalau ada orang kaya bikin salah, seringkali pendeta itu malas negur. Takut persepuluhannya hilang, persembahannya hilang. Kan kebanyakan seperti itu.
Saya nggak peduli, mau kamu kaya, mau kasih persembahan, kamu salah, tak bilang salah. Kamu nggak suka sama saya, cari pendeta lain yang mungkin lebih menyenangkan hati. Saya ingin nyenengin hati Tuhan. Kalau Bapak Ibu nggak suka dengan khotbah, saya cari pendeta lain yang buat kamu bertumbuh. Tapi kalau pendeta lain kamu dikasih pujian terus, dikasih gula-gula terus, lama-lama kamu diabetes rohani. Nanti malah penyakitan, gampang tersinggung dan lain sebagainya. Ini hamba Tuhan tegur, raja yang besar ditegur. Usia, bikin kesalahan fatal. Kan nggak orang suka kan ya. Kadang sungkan, apalagi kita ini orang Jawa. Saya ini orang Jawa. Sekalipun saya tinggal di Jakarta, saya ini orang Jawa. Kalau saya tegas sekali, kalau salah tak bilang salah, supaya hidupku benar di hadapan Tuhan. Sering yang orang yang dekat-dekat dengan saya sering kena semprot kan. Ya ada di sini Mas. Lihat di ayat yang ke-19, tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Ketika ditegur marah. Siapa yang sering kali ditegur marah? Kok mukamu kudus semua ini? Siapa yang sering kali ditegur marah? Dan anehnya kalau ditegur marah, pakai ayat, cari ayat membela diri kan? Kamu tidak tahu apa yang aku perbuat. Kalau kita berkata begini, jangan menghakimi. Kan sering kan ketemu begitu. Lu saya cuma orang sering kali lu ketemu seperti itu. Aku itu udah ngerti firman. Kamu kayak begitu menghakimi. Cari selalu pembenaran. Orang yang ditegur marah pakai firman itu konyol sekali. Kata kitab Amsal 29 ayat yang pertama ngomong seperti itu. Apa? Amsal 29 ayat pertama ayat ini muncul mendadak. Amsal 29 ayat pertama. Apa Mas? Siapa yang bersih tegang leher? Siapa yang ditegur ngotot? Walaupun telah mendapat teguran, ditegur itu malah ngotot, ngeyel, matanya melotot, mendelik, nggak ada kan di sini ya? Aku nggak seperti itu, kamu salah, gini, nggak ada kan? Nggak ada atau tertuduh. Terus begitu pakai ayat lagi, bayangin kalau udah pakai ayat, seakan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan. Ini orang gablek, orang ngeyel, orang keras kepala. Kalau ditegur nggak mau berubah, Tuhan pun nggak sanggup pulihkan. Sekonyong-konyong diremukkan tanpa dipulihkan. Jadi kita tuh perlu kerendahan hati. Sekarang kalau pasanganmu tegur, yang suami istri mana? Yang punya suami punya istri? Masih single ya? Kamu mesti pilih pasangan yang takut akan. Kamu salah pilih pasangan, kamu akan ketemu film horor setiap hari. Doa dulu. Jangan hanya sekedar mukanya ganteng, pakai BMW, pakai Alfa, rumahnya dicitrain. Kalau nggak takut akan Tuhan, jangan. Struggle itu, berjuang mati-matian. Bapak belur itu. Pilih dulu, doain dulu. Tanya sama mamamu yang udah banyak pengalaman itu. Boleh nggak model laki model kayak begini? Kalau laki aja kamu ajak makan, kamu minta ditraktir, dia minta ditraktir terus tendang itu. Terus gampang emosian, gampang marah. Jangan mau nikah sama laki kayak begitu. Laki itu harus tanggung jawab. Ngerti nggak ini? Modal. Jangan hanya sekedar modal ganteng. Ganteng itu, ganteng dan gini yang laki-laki pada nikah semua ini di sana. Ganteng dan cantik itu hanya 0,0 cm. Enggak percaya kan? Coba kulit muka itu dikelupas, horor itu. Bener apa enggak? Makanya kita itu menikah itu dengan karakternya. Makanya kalau masa pacaran itu masa observasi, bukan nonton, bukan makan, bukan nge-mall, bukan hiburan. Kamu ditipu semua itu. Itu masa ngajak ribut, ngajak berantem, bagaimana lihat reaksinya, bagaimana lihat responnya. Ini laki bisa bertanggung jawab. Ini bisa buat jadi daddy buat anak-anakku. Ini bisa jadi maminya anak-anak saya, nggak modelnya kayak begini. Kalau kamu tetap cinta ngotot, babak belur, nah. Benar nggak? Pernah ribut kan? Kalau istri mana-mana capek ya. Ini para istri kalau suamimu cemberut terus kamu capek lelah loh. Makanya mesti belajar takut akan Tuhan. Dilihat tuh karakternya seperti apa. Makanya kalau nih ditegur, belajar memiliki sikap hati yang benar. Dan ternyata Usia ditegur marah, menjadi marah. Kamu ingin tahu isi hatimu seperti apa? Kita ingin tahu isi hatimu kita ini seperti apa. Pepetin aja masalah. Izinkan masalah terjadi. Mungkin orang mempersalahkan, mungkin orang menegur, orang memaki, orang ngejek, bencana dan lain sebagainya.
mana? Coba lihat reaksimu pertama kali keluar dari mulutmu apa? Kalian perlu bawa kamera loh lagi kesel gitu. Lihat mukamu. Ganteng apa cantik? Welek kabeh loh kamu. Beneran? Gak ada kan orang marah itu mukanya cantik, bener gak? Bener. Tapi anehnya kita kalau lagi kesel suka marah ya. Main kalau sekali-kali bawa kaca lagi marah lihat, malu kan? Lihat mukamu tuh mantap, tapi orang sukanya seperti itu. Lihat bapak-bapak lebih seneng istrimu tersenyum apa enggak? Atau cemberut? Hai sayang cinta negeri, good morning, I love you, atau pilih gimana? Ini para suami kalau ditegur biasanya kan, aku yang cari duit. Gitu. Kamu sih nurut aku. Kalau ngotot begitu, keras kepala seperti itu, yang menyakiti istri hatimu. Istri hatimu. Hati istrimu loh. Kok iya peka ya? Ini pada bengong aja. Terus dia bisa kecewa dan sakit hati. Orang yang dikecewakan ngomong I love you, bohong semua. Makanya karakter, sikap, dan tindakan kita menunjukkan siapa kita. Nanti lihat ketika kamu ditegur, dipepetin masalah, kata-kata yang keluar pertama kali di lidah bibirmu, itulah kamu sesungguhnya. Boleh saya khotbah dan Tuhan tidak tertarik dengan saya khotbah pelayanan kemana, tidak tertarik. Suaranya bagus, keren, apapun yang kita kerjakan Tuhan itu tidak tertarik. Tuhan lebih tertarik kenapa kita melakukan. Tujuannya untuk apa? Kamu ke gereja di sini mau ngapain? Mau ngasih selamatan ulang tahun si Alek? Atau kamu mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Cari Tuhan sungguh-sungguh dan kasih ucapan selamat happy birthday dan kita mau doakan dia biar cepat nikah dan sambutan. Happy gitu loh, happy kan? Gitu tuh. Tuhan nggak tertarik loh dengan semua pelayanan saya, tapi Tuhan tertarik dengan isi hati saya. Dan isi hati kita ini akan terlihat aslinya seperti apa ketika kita ditegur. Jadi orang yang sombong, angkuh. Kadang kesombongan itu terlihat waktu kita ditegur dan dinasihati. Kalau orang yang lemah lembut, ditegur itu terima. Kalau kita benar ditegur itu sebagai didikan, sebagai masukan yang baik. Lalu kita benar ditegur ya oke lah. Tapi ketika salah, udah tahu salah, ditegur marah, itu konyol. Dan kita sering kali alami seperti itu. Mulai malam ini kita harus bertobat dan memiliki pengganti. Benar? Itu artinya kalau ditegur marah itu sombong. Enggak, aku enggak sombong. Bohong. Sombong. Enggak sombong kok mukanya kayak begitu ditegur. Benar enggak? Angkuh loh. Kayaknya enggak ada di sini. Semua orang yang rendah hati semua. Tetapi usia dengan bokor kupanya di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia marah ditegur. Sementara amarahnya meluap. Ya, hati kalau amarahmu meluap ya. Hati-hati ketika amarahmu meluap. Amarahnya meluap terhadap para imam, bisa aja meluap terhadap sesamamu, terhadap temanmu, terhadap istrimu, terhadap suamimu. Hati-hati. Karena amarah di hadapan Tuhan itu tidak mengerjakan apa-apa, nggak ada untungnya. Ikutin kata saya, katakan ketika saya marah, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi saya sadar itu tidak ada gunanya. Saya sering suka marah. Hari ini mau bertobat saya. Senyum yang manis. Oleh kanan kiri kasih senyum. Amin. Dia marah terhadap imam, langsung timbul penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran itu. Ujung hidupnya usia yang hebat tadi, apa yang terjadi? Dia kena penyakit kusta. Tidak mencapai destinasi lagi, diasingkan. Kusta dalam perjanjian lama itu lambangnya kutuk. Tadi hamba Tuhan yang hebat tidak masuk tanah perjanjian. Si Uzia kena kutuk. Ada lagi namanya Raja Saul. Tahu kan raja pertama Israel? Ini kan orang gede, tinggi, gagah gitu. Tapi hatinya tuh dablek, ngeyelan, benarnya sendiri. Ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia takut harga dirinya jatuh. Siapa yang pernah ditegur merasa terinjak-injak harga diri? Punya harga diri enggak? Dengerin, setelah kita ikut Tuhan, harga diri kita tuh tahu di mana? Ingin tahu? Itu loh di tulisan welcome depan pintu itu loh. Gimana itu? Dia apa yang dikeser-keser, diciumin atau diinjak-injak? Kan
Kamu siap-siap kalau ingin rendah hati harus diinjek-injek orang. Dan kita harus tetap merendahkan diri serendah-rendahnya, sehingga orang nggak ada yang injek-injek lagi. Udah rendah mau diapain lagi? Nanti nggak? Dan anehnya orang sombong gitu, nanti bodinya lemah, sering pilek gitu. Ini nggak percaya dikasih tahu. Orang sombong biasanya kalau jalan ngapain? Angkat kepala. Kan kemasukan air gitu. Pilek semua. Bener nggak? Nanti bodinya lemah loh orang sombong. Dan anehnya orang sombong itu nggak sadar kalau dia sombong. Tahu-tahu sudah jatuh. Usia sombong, ditegur marah. Makanya kalau orang ditegur marah namanya sombong. Sekarang mau rendah hati kan? Kalau orang tegur, tatap matanya, thank you ya kamu diutus Tuhan untuk menegur saya. Saya itu pernah dibenturkan oleh pemimpin saya waktu itu 2008 saya. Dibenturkan 2009, dibenturkan oleh pemimpin saya. Tahu istilah nabok nyilih tangan? Seperti yang dialami oleh Raja Daud, dia mukul, dia bunuh Uria dengan tangan pahlawannya, dengan tangan panglimanya. Saya itu dihajar oleh pemimpin saya karena dia pemimpinnya insecure, takut jabatannya saya ambil, padahal saya juga nggak pingin apa-apa. Saya melayani Tuhan, bukan siapa-siapa. Kamu tahu nggak, saya ini lahir dari Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, anaknya penjual pisang. Mau ngapain, apa yang dibanggakan? Nggak ada lah. Terus tinggal di Jakarta itu kan orang hebat-hebat, semua itu pemimpin hebat-hebat. Kok aku dianggap mau ambil jabatannya? Karena dia nggak terima, dia kan nggak gengsi kan hajar, dia hajar pakai orang lain. Dimaki-maki luar biasa. Ngeri itu, masih ada maki-makinya di Gmail. Kalau di YouTube mas sering saya dimaki-maki, udah kenyang. Netizen Indonesia kan horor semua ya. Kalau ngomong itu tembus ke jantung gitu. Komentar itu, waduh, saya udah biasa kan ya. Karena sebelumnya saya udah diajar oleh pemimpin saya. Istri saya sampai nggak bisa tidur waktu itu. 3 hari nggak bisa tidur, kepikiran kok pemimpin kayak gitu. Kamu belum tahu ya, dunia persilatan itu horor semua, saya bilang. Dunianya para pendekar itu horor semua. Saya dimaki-maki terus, saya balas tanpa balasan saya apa waktu itu. Thank you ya, kamu sudah mengingatkan. Saya anggap kata-katamu seperti kata-katanya itu. Itu isinya maki. Saya dibandingkan dengan si A, si B, si C, loh, ini soko gitu. Terus saya terima. Saya ini orang yang paling senang kalau orang tegur saya, siapapun. Terutama istri saya senang tegur saya. Saya terima. Kenapa komplain nggak saya tegur? Saya terima. Thank you. Tapi kita seringkali kan nggak suka ditegur. Kalau suami suka ditegur istrimu? Enggak, aku bener kok. Hati-hati loh kamu kayak gitu sombong. Istri pun juga sama. Kalau istri suami kasih masukan, enggak, hati. Kamu sombong. Enggak ada semua di sini, baik semua ya orang ya. Seneng aku lihat. Ini enggak ada semua ya, kalau ditegur pernah marah. Kamu pernah ditegur mas? Senyum aja ya. Paling yang ditegur ya, kamu senyum aja ya. Hati-hati loh. Kita kalau ditegur, terima itu sebagai didikan. Mau kita benar, mau kita salah, respon kita harus ngapain? Coba senyum dulu. Kamu kalau senyum cantik semua. Tapi reaksimu kadang salah. Reaksimu salah, hasilnya salah. Musa reaksinya salah. Saul reaksinya salah. Usia reaksinya salah. Gagal. Ini berhenti sampai mana? Baru 36 menit, kurang 2 jam lah kira-kira. Amsal 14 ayatnya ke-29. Kayaknya udah gak sabar mau tiup lilin ini Pak Aleknya. Perhatikan ya, 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertian. Orang yang sabar besar pengertian. Tahu gak sabar itu ngapain? Reaksi pertama kali kita sabar itu gak reaksi apa-apa, diam dan sambil tersenyum. Susah kan? Siapa yang pernah dipopet-pop? Siapa yang pernah dipojokkan, disakitin, dimaki-maki orang, ditegur, dipersalahkan? Rasanya kamu pengen balas kan? Daging rasanya teriak. Tapi belajar kamu senyum dan tenang. Kendalikan diri. Waktu kita menenangkan diri kita tanpa bereaksi, artinya kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tapi dagingnya nggak terima. Pengen teriak, pengen jerit, pengen balas kan. Rasanya tak jitos juga, bener kan? Gua Kristi. Orang dapat ketok. Saya tuh konselingin orang tapi sebel kadang. Diomongin ABC, didoain, ditengkingin, diapain, ini nggak bertobat. Ini kalau aku bukan pendeta tak ketok loh kepala. Bengkel gitu. Ya karena saya pendeta ya saya mesti doakan.
Kadang kita tuh seperti itu. Daging rasanya, bahas. Ya kan? Tapi karena kita ngerti kebenaran firman Tuhan, kita mesti belajar senyum dan bahagia. Aku menyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Harusnya seperti itu. Makanya reaksi kita mesti benar. Kalau reaksi kita salah, apa yang terjadi? Meledak, emosi. Tidak ada masalah yang diselesaikan dengan marah. Dengerin baik-baik, ini kata-kata hikmat dari surga. Tidak ada masalah apapun yang diselesaikan dengan marah. Marah justru menambahkan masalah. Kita itu marah. Ini para laki-laki ini belajar ya, para laki-laki. Kadang kita tuh ngomong sembarangan, marah. Yes, 5 menit kan kita udah bisa berdamai. Kayak kita lupa. Enggak. Kok kalian ini udah baik semua ya? Kelihatannya bapak-bapak. Hati-hati loh para laki-laki ngomong. Terus sekarang kita ucap kata yang tadi menyakitkan dan tajam. Terus kita mau deket-deketin istri kita, dideketin malah ogah. Kok malah tolak, kok malah nangis, kenapa? Kita lupa kan 5 menit tadi udah ngomong apa. Seringkali seperti itu kan. Hati-hati loh. Kalau sudah seperti itu hati-hati, karena kita ngomong itu. Kalau mau perkataan kita tajam dan menyakitkan, apa yang terjadi? Kita lupa mengatakannya, orang yang dengar perkataan kita terluka bisa sampai seumur hidup. Amin. Nggak laki, nggak perempuan mesti bertobat di lidah bibirnya supaya jadi berkat. Tuhan mau pakai lidah bibir kita menjadi penyambung lidahnya Allah. Bukan untuk marah-marah, ngomel-ngomel. Hobi kita marah-marah. Istri saya tahu, dari saya tuh nggak upload khotbah saya di bawah 2018, isinya marah-marah. Saya sampai ngeri, kok bisa khotbah kayak begini loh, serem banget. Siapa sih dengerin? Sekarang sudah sakit, saya tuh sakit parah kan, kemarin sakit parah, diremukkan Tuhan bentuk saya. Sampai saya nggak bisa jalan 11 hari. Tuhan bentuk saya tuh ubah saya. Semakin hari orang kenal Tuhan tuh hatinya semakin lembut. Gak mungkin orang kenal Tuhan semakin berangasan, pencilaan, pecicilan, itu gak ada. Semakin kenal Tuhan, emosinya meledak-meledak, itu orang begitu, disalib kita salib balik. Itu dulu, sekarang gak ada kayak gitu. Itu orang marah, kita balik marah, gak ada. Orang semakin kenal Tuhan, karakternya jadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau hari ini kamu semakin marah, semakin liar, semakin menyaut, semakin berantakan, lu bertobat, kasih karunia masih terus. Ada hal yang benar harus benar. Kalau enggak, kamu ngawur. Orang yang sabar itu besar pengertiannya. Pingin nggak suamimu besar pengertiannya? Pak, suami saya itu marah-marah terus kerjanya. Suami saya nggak romantis. Jadi kita harus ngapain kalau punya pasangan nggak romantis? Kamu harus pakai holy imagination ya dia. Pakai imajinasi yang putuskan belum nikah. Ini suami istri kalau pasangan itu nggak romantis. Salah satunya harus belajar nabur romantis. Kok bengong kabeh? Betul enggak? Alkitab katakan apa yang orang lain ingin lakukan kepada kamu, kamu lakukan dulu. Ngerti enggak ini? Justru perjalanan hidup kita semakin diubahkan. Semakin kita kenal Tuhan, kita semakin memiliki pengertian. Kitab Yohanes 8 ayat 32 ngomong begitu. Kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semakin kita kenal Tuhan, karakter kita semakin mirip dengan Tuhan. Pasti ini tahun ke depan jauh lebih penuh penguasaan diri dan lebih mesra dengan pasangannya, lebih tenang menghadapi masalah, nggak teriak-teriak, histeris. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Orang yang gampang marah itu bodoh. Bahasa kerennya Surabaya apa tuh? Bahasa bodoh itu bahasanya Surabaya apa? Coba ngomongin aja. Banyak orang Kristen seperti itu. Orang yang cepat marah bodoh. Bahasanya Surabaya bukan goblok. Mantap sekali. Makanya kalau suka marah artinya bodoh. Awas, kalau kamu suka marah artinya kamu bodoh. Tapi kalau kamu tenang, enjoy, relax, kamu menjadi orang yang penuh pengertian. Orang yang penuh pengertian, orang yang penuh pengendalian dan penguasaan diri. Apa yang tak khotbahin hari ini kamu akan alami. Even nanti keluar pintu itu kamu akan alami. Amin. Ini khotbah nggak ngawang-ngawang di surga, ini di bumi. Kamu harus alami kemenangan itu. Amin. Nanti kesini lagi saya melihat orang yang waduh jadi berkat. Saya tanya ya, orang di dunia sana kan nggak mungkin dia datang ibadah orang dia kenal Tuhan kan, yang agamanya lain ya.
nggak mungkin datang ikut kumpul di sini kan. Tapi setiap hari kan kita kumpul sama mereka di kantor, di toko, di pabrik, di mana-mana kan gawe-gawemu itu loh. Nggak mungkin kan dia tanya sama Pak, aku pingin paham, Bu Christine, aku pingin punya Alkitab, mau baca Alkitab. Nggak mungkin, mereka nggak pahalan. Tapi mereka kan membaca hidupmu, sikap dan tingkah lakumu serta perkataanmu. Mencerminkan Alkitab yang berjalan, Alkitab yang hidup, Alkitab yang hidup. Benar? Mereka melihat kamu kok beda, bosku beda. Terkenal. Kata orang Surabaya, siapa katanya. Orang akan nyaman dekat kita. Kalau orang nggak nyaman dekat kamu, artinya ada sesuatu yang perlu berubah. Jangan dekat dia. Ngomongin nyakitin, nyelkit, bencek, mau terus dekat. Dia ngutang terus. Apalagi gitu kayak begitu. Berubah itu. Ya, amin. Jadi belajar memiliki kesabaran. Kalau orang mau kelakuan buruk, kasih senyum saja. Kalau istri marah, bapak-bapak, kita mesti ngapain? Pandangin matanya penuh asmara sedikit penuh dengan belas kasihan sambil tersenyum. Jadi marah nggak? Bapak itu disayang terus sama istrinya. Kalau istri marah, pandang istrimu dengan penuh asmara. Jangan malah matanya melotot-melotot. Mau kamu? Emang bisa? Enak aja. Aku nih laki-laki. Harga diri di mana? Kira-kira apa yang terjadi? Ribut nggak? Ribut, tidur nggak enak, suasana nggak enak. Besok dia mau berangkat kerja, nggak bisa, kerja juga nggak tenang, diajak makan. Ayo kita makan. Yuk, pilih apa? Terserah. Mau makan? Terserah. Ini ibu-ibu kan pernah ngalami semua kan model-model gitu. Diajak mobil, nyetir mobil, diajak mobil cuek aja, melihatnya ke samping. Ngapain ke sana? Lehermu sakit loh nanti. Gak apa-apa. Karena apa? Mengalami semua ini kelihatannya senyum-senyum ini. Kami juga nggak enak, suasana nggak enak. Sekarang senyum aja. Kembali kalau orang lain memperlakukan buruk kita hanya diam saja. Nggak usah ngotot pakai kekuatan kita. Tenang, diam. Izinkan Tuhan membela diri. Tapi kebanyakannya kita ingin bela diri kita. Kamu bela diri, Tuhan nggak akan bela, malah kacau. Kita ketemu problem dan masalah pakai cara kita sendiri, struggle, berjuang. Babak belur hidup. Berapa banyak kita seringkali gagal dalam area. Nanti kamu dalam minggu-minggu ini kamu akan mengalami dan kamu akan tenang saja. Siapa yang pernah pasangannya marah terus ditimpalin marah, apa yang terjadi? Meledak. Coba sekarang lihat di Amsal 15 ayat pertama. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegaraman. Kalau salah satu pasangan yang ribut dengan kita, dikasih jawaban yang lemah lembut. Lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar ya, bukan melehoy. Lemah lembut itu hatimu tuh mau berubah gitu loh. Jangan ngomong apa, iya apa, ini apa. Itu bisa lempar-lemparan tombak gitu loh. Saling telan, saling cakar, saling gigit loh. Terus perhatikan, kegeraman. Jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini anehnya kalau kita lagi kesel sukanya ngomong yang pedes ya. Seperti makan nasi padang pakai cabai hijau. Nyes ya rasanya kalau nggak pakai cabai. Pernah ngalamin kayak begitu? Lagi kesel, ditimpa sedikit, meledak menumpuk-numpuk langsung jerak. Benar? Pernah kan? Terus puas kan? Waktu kamu puas, orang di sampingmu terluka loh. Pernah ngalami nggak sih? Kok kayaknya saya sama istri saya malah. Tapi kita udah ngalami kemana-mana, kita nggak pernah ribut. 6 tahun pernikahan saya, sekarang udah nikah belasan tahun, hampir 20 tahun. 6 tahun pertama pernikahan kita itu isinya gegeran, ribut. Kemarin kita bahas gara-gara spons cucian piring loh. Itu membekas jadi rema dalam hidup saya. Saya nyuci piring, sponnya tidak pakai. Ini baru pengantin baru nih ceritanya. Sponnya tidak saya taruh di tempatnya. Lalu dia tuh ngomong begini, kamu tuh nggak setia. Bagaimana nanti aku di jalan kalau orang apalah hidupmu nggak dituntun kalau hidup pokoknya macam. Gara-gara spon piring bicara tentang pernikahan apa? Tentang masa depan ki apa? Pernah ngalamin kayak gitu? Gara-gara konyol, respon kita salah, ribut geger. Padahal terus kan dia ribut macam-macam. Nah nih, saya bilang, kan tinggal gampang kok, ini taruh di sini. Masih nggak terima. Siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Semua. Belajar. Mereka memiliki respon
respon yang benar. Akhirnya sejak saat itu saya mesti taruh pada tempatnya. Bukan saya takut sama dia, saya menghormati dia. Ngerti ya? Kalau kita menghormati orang di sekitar kita, kita melakukannya untuk Tuhan. Ujungnya semuanya everything is okay. Bayangin kalau sampai cerai, gara-gara apa di sidang pengadilan? Spon cucian piring. Kan konyol. Kita mesti belajar mengendalikan diri dan berespon benar. Responmu salah, bawa belur. Kalau ada orang yang marah, responi dengan manis. Nah, kamu tak ajak ketawa di situ, kamu nangis ngadepinya teriak-teriak, anak kuat Tuhan, teraniaya. Udah begitu bagus. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Hati-hati. Kalau ada ketemu orang marah, karena kita nggak bisa mengatur mulut orang, kita nggak bisa ngatur pikiran orang. Orang itu bebas ketemu kita bisa maki-maki, marah-marah itu kan kita bisa kontrol emosi orang. Yang paling kita bisa kan kendalikan diri kita dengan baik. Jangan sampai sudah orang marah, kamu timpalin, tambah marah, berantem. Kemarin kasih kesaksian, gara-gara pohon mangga, kira-kira ribut. Untung responnya benar. Tanya, oh pohon mangga apa? Tanya Bu Kristin. Responnya benar, jadi kesaksian. Nek kamu marah, ikut marah, meledak. Anakmu ketawa. Apa mama ini kok kayak perang terus ini? Oh boy. Belajar mengendalikan diri, belajar bersikap benar. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang sabar memadamkan pertengkaran. Sabar untuk ngomong, sabar untuk bereaksi. Amin. Katakan, saya harus sabar dalam segala ngadepin orang di sekitar saya. Sabar, senyum, diam, bersyukur. Simpel ya ngomongnya. Jalaninya kamu akan nangis, tapi kalau kamu lulus, kamu memiliki karakter Kristus. Amsal 19 ayat yang ke-19. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Ya hati. Alkitab ngomong, kamu cepat marah akan kena denda. Dendanya macam-macam. Kamu marah sama istrimu, ya hati, kamu tidur dapat batasan guling yang mengerikan. Kamu disingkurin itu. Kamu marah sama suamimu, jatamu dipangkas. Kamu marah sama orang lain, lihat apa yang terjadi. Kita coba lihat di media sosial, orang yang marah, emosi tidak terkontrol, dia berurusan dengan hukum. Siapapun yang marah, tidak terkontrol, marah itu boleh. Karena marah melihat tidak kekudusan, tidak kesucian, tapi kontrol mengendalikan. Kalau apa-apa marah, kamu kalau punya pasangan kayak begitu, ngeri loh. Ngerti nggak ini? Yang single-single ini. Pilih pasangan yang sabar. Miliki karakter Kristus. Cepat marah akan kena denda. Orang marah kalau ditolong, engkau hanya menambah marahnya. Yakin? Orang sedang marah, diemin aja. Kamu nyentuh-nyentuh orang marah, itu seperti nyentuh-nyentuh anjing yang menyala. Kira-kira diapain? Aku sering kali godain orang marah. Sudah tahu loh pasangan kita tukang marah itu, senyumin aja. Sabar aja, itu pasti dirubah Tuhan. Mereka kamu tambah timpalin marah, tinggal tunggu waktu digigit. Ribut pasti. Amsal 24 ayat 9, jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat. Kalau ada orang suamimu jahat, istrimu jahat, jangan marah. Kasih, belas kasihan, minta belas kasihan, doain, jangan dihakimi, jangan dituding. Siapa suami istri yang ketika pasangannya, suami istri sering marah, terus dibawa-bawa nenek moyangnya sering. Kamu, bapakmu begitu, keturunan begitu, macomu, pak koncong nih. Gitu. Yang ribut kita berdua, nenek moyang dibawa-bawa, pernah ngalami kayak gitu? Suami istri pasti kok. Kamu memang keturunannya begitu, kamu memang begini. Seringkali begitu kan? Hati-hati loh. Yang ribut berdua, kita tuh ribut berdua diselesaikan berdua. Nggak usah bawa-bawa orang tua. Siapapun kalau bawa-bawa orang tua itu sakit hati, nggak enak. Mau diapa-apain orang tua kita yang melahirkan kita, terus dijelek-jelekin. Udah diem lah, selesai berdua. Saya ini kalau ribut, saya belajar dari Pastor Philip. Ketika saya ribut sama istri saya dulu, terus kita komitmen ya, boleh ribut besar kayak apa boleh, tapi nggak boleh lebih dari 2 menit. Kamu ngapain? Bertobat itu harus beresin. Ribut contohnya nggak boleh dari 2 menit, kita harus dibereskan. Enak? Nggak enak.
Kita duduk bareng. Nih, sini duduk. Kita ini ribut kan buat apa? Kamu nggak bisa doa, saya nggak bisa doa. Mungkin aku salah 70%, kamu 30%. Atau mungkin kamu benar 80%, aku 20%. Terus kalau ribut mau ngapain? Sini. Nah, ini meski belajar ya, ada yang suaminya keras kepala, ada yang istrinya keras kepala. Tapi hari ini yang dengar firman ini, kata Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama, kamu yang mengerti kebenaran ketika mendapati orang bersalah, kamu harus membimbing orang itu dengan lemah lembut. Artinya kamu harus minta maaf dulu. Enak aja, yang salah aku minta maaf. Nah, siapa dia namanya? Belum tahu saya. Gua ini anaknya sama keturunan siluman ular putih dari Cina soalnya. Ini deh, keturunannya kuiling kayak apalah tuh. Kadang kita itu kan punya harga diri kan untuk minta maaf. Nanti dia malah kurang ajar. Siapa yang berpikir seperti itu kita ini benar disuruh minta maaf, terus malah kita nanti kalau kita maaf terus diinjak-injak. Pernah berpikir, ada yang pernah berpikiran seperti itu? Ini tanya istri saya orang. Selama pernikahan, setiap apapun keributan yang terjadi, bukan berarti kita nggak pernah ribut, pernah. Apalagi kalau nyetir dia suruh baca Google Map, pasti salah terus. Kesel tuh kadang. Perempuan tuh sering kali salah loh baca Google Map. Suruh kanan belok kiri, muternya jauh. Gitu. Hati-hati dia nggak bisa juga. Kadang kesel gitu. Saya dalam ribut apapun, kalau dia udah menekan, saya yang pertama kali datang, I'm sorry. Kamu mengharapkan laki itu jadi hamba Tuhan seperti Yesus Kristus. Hari ini kamu lihat seperti Yudas, aku minta maaf. Temenin aku untuk menjadi serupa segala dengan Yesus. Keluar masalahnya. Katakan minta maaf. Saya harus belajar minta maaf. Ini buat perempuan ini susah sekali minta maaf. Suruh minta maaf muter terus. Iya gara-gara ini. Iya, muter gara-gara kamu. Gara-gara bensinnya tinggi nih ibu-ibu nih. Perempuan ini suruh minta maaf tuh rasanya kayak apa ya? Bawa beban 40 kilo gitu. Dari Citraland ke Pakuan. Enggak pakai alasan segala macam. Ada I'm sorry. Kelar. Tapi buat orang yang sombong minta maaf susah. Berat sekali tuh minta maaf. Jadi ketika kamu ngambil keputusan seperti ini, kamu akan mengalami sesuatu yang lain. Orang yang kamu anggap nanti merendahkan, tidak, dia diubah. Kita diubah Tuhan. Diubah. Terus pernah kan, kita ini kan dari latar belakang yang berbeda, saya dengan istri saya. Saya orang Jawa Tulen dan dia orang Chinese, di Jakarta saya tinggal orang kampung. Budaya berbeda, orang tua berbeda. Waktu menikah, itu kelihatannya dia menikah dengan hamba Tuhan, dipandangnya hamba Tuhan berjalan sesuai firman, ternyata kenyataannya kan lain kan. Saya ini kan orang Jawa, modelnya kayak orang Madura. Ngomong itu ceplos-ceplos begitu ya. Dia anggapnya, dia kan lihat orang Jawa itu patokannya orang Solo. Nggih, mboten. Aku nikah orang Jawa kok kasar kayak begini nih. Terus ajak ke Malang ke Surabaya. Wah, ternyata orang Jawa di sini kayak sama ya ternyata. Ternyata orang di Surabaya kan dia ceplos-ceplos ya ngomongnya. Dia anggapnya seperti orang Solo. Kaget dia. Kita dibentuk, diproses. Dan selama saya mengambil keputusan yang benar, kita dibentuk berdua. Sampai hari ini tidak lahir. Kita selalu berasmara, berdegup kencang, penuh gelora cinta. Apalagi karena apa? Waktu saya sakit, yang nemenin setia itu istri saya. Bapak Ibu, aku mesti setia dengan pasangan. Apapun kondisi, apapun modelnya dan bentuknya. Mungkin bapak-bapak ngelihat pertama kali waktu nikah modelnya kayak kita Spanyol. Sekarang sudah umur pendidikan 30 tahun udah kayak piano, tetap dijaga, tetap dikasih, tetap disayang. Karena dalam waktu nanti kita ini sesama ini ya lagi. Selama masa tua yang menemani adalah pasangan hidup kita. Saya sakit itu, dimandi, siapin makan, dipapak ke toilet, diaduh, tambah sayang, tambah cinta. Masalah yang menemani masa tua kita adalah pasangan hidup kita. Bilang I love you Stella. Saya tiap hari bilang I love you dan belengar. Karena kita ingin saling mencintai, saling mengasihi ya kan kita sering terima ucapan I love you, you love me dan lain-lain ya. Ya? Terus belajar loh ya. Belajar ngomong yang baik, ngomong yang mesra. Sebab dari sana kamu akan membangun hubungan yang kokoh dan solid. Amin. Tinggal 2 ayat lagi selesai. Udah senang kan? Amsal 29:11.
Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya. Orang bebal. Bebal itu bodoh, dapat ngelak. Benceno ngeselin. Isinya gampang ngamuan. Tapi orang bijak akhirnya meredakan. Kamu jadi orang bijak atau orang bebal? Tentunya jadi orang pintar dong. Nah, misal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Orang yang gampang gusar, tahu gusar, panik histeris. Ibu-ibu tuh kalau kamu gampang panikan, gampang histeris, tahu panik histeris. Rasanya tuh kesel, itu meledak, matanya melotot ke sana. Iya, pernah ya gitu? Nggak ada ya di sini ya. Penuh penguasaan ini. Bahasa ini nggak cocok di tempat ini. Penuh penguasaan ini. Orang yang meledak, diam gitu. Hati-hati. Nah, kamu ingin meledak terus, artinya kamu nggak ada pengendalian. Suatu hari kamu akan ketemu. Suatu hari kamu akan ketemu masalah. Harusnya kamu mengalami promosi, tidak akan mengalami promosi. Seharusnya kamu deal bisnis dengan orang-orang itu bisa tanda tangan proyek. Gara-gara emosi meledak-ledak, kamu kegagalan, nggak dapat berkat jatah. Kita deal bisnis, para pedagang, para bisnismen tahu bagaimana approach orang. Ini bahasa Inggris saya agak lepotan karena my English from Tegal. Touch orang gitu. Untuk apa namanya? Nyentuh hati orang, kita itu kan penuh kesabaran, perlu pengendalian diri. Orang bisa melihat kita ini orang yang bisa dipercaya. Itu deal bisnis kan kita perlu kepercayaan. Nah, kamu sini marah-marah, meledak, ngamuan, jerat-jerit, histeris kayak orang nggak jelas. Siapa yang pernah kena masalah jerat-jerit histeris kayak orang nggak kenal Tuhan? Kamu kena masalah histeris, jerat-jerit, teriak, gulung-gulung, ngapain? Artinya kamu nggak punya pengendalian. Hari ini mesti belajar. Kalau enggak, kamu akan ketemu problem. Lanjutnya, ayat 29, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Kamu gampang ngamuan, banyak pelanggaran. Ini ayat terakhir, katakan yes. Ini ayat terakhir. Yes. Aku senang bilang ini. Kelihatannya begini firman ya. Ini orang yang luar biasa. Amsal 30 ayat 33. Sebab kalau susu ditekan, mentega yang dihasilkan. Kalau susu ditekan, mentega yang dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, keluar darah keluar. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran dulu. Belajar mengendalikan. Kalau kita katakan marah tidak pernah mengerjakan apa-apa di hadapan. Kamu marah, suami istri tidak bisa berdoa. Bagaimana kamu menyembah Tuhan dalam kondisi marah? Bagaimana kamu menyenangkan hati Tuhan dalam kondisi marah? Bisa marah dengan masalah, marah dengan keadaan, marah dengan situasi, marah dengan orang lain, tidak mengerjakan apa-apa. Kita harus menaklukkan sepenuhnya di hadapan. Bayangin kalau kita bisa mengendalikan diri sepenuhnya, ketemu dengan siapapun, orang bisa melihat manifestasi karakter Kristus dalam hidup. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajari ini, kamu ngalami dan kamu ngalami kemenangan. Ini yang mau nikah ini perlu pengendalian diri. Perlu menguasai diri, belajar menerima kekurangan satu dengan yang lainnya. Jangan dituntut terus menjadi serupa segambar dengan Yesus. Cewa kamu. Dan anehnya para istri dan para suami ingin merubah pasangannya seperti Yesus. Kamu kecewa sampai matamu biru semua, dia tidak akan berubah. Benceno ngeselin. Dulu pernah istri saya. Kamu tuh kita udah nikah bertahun-tahun. Itu para laki-laki biasanya yang nutup kitchen set dibuka semua lupa nutup. Nggak ada di sini ya, kayaknya saya saja. Lupa nutup kulkas, parkir mobil, lupa taruh kuncinya di mana, mau pergi ribut gitu. Kadang biasanya kayak begitu. Kami tidak berubah. Nih, kalau kamu ingin merubah saya, kamu kecewa, kamu sakit hati. Kamu rubah hatimu, sabar ngadepin saya, karena lakimu masih perlu kesabaran. Ya kita masih ngakuin tuh, masih perlu kesalahan. Karena pasangan hidup kita ini adalah orang yang spesial yang dikirim dari surga. Katakan amin. Katakan suami saya. Ini yang para istri ngomong kenceng kok susah banget. Suami saya atau istri saya adalah orang spesial, orang antik, orang unik, handmade dari surga, dikirim menemani saya, membentuk saya, memproses saya.
memproses saya, menemani hidup saya. menemani hidup Jadi saya. orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kamu mau marahin pasangan? Mau melo-melo? Urusanmu sama Tuhan. Oh, dia orang spesial dikirim Tuhan. Pak, aku nikahnya ini mendadak seperti Siti Nurbaya. Don't care. Selama kamu udah diberkati, kamu menjadi pasangan yang sejalan dengan Tuhan. Jangan pernah tuntut dia seperti yang kamu mau. Benjeno kamu kecil. Terima dia. Terima kekurangan. Kekurangannya dia kekuatan adalah kekurangannya. Amin. Hidupmu bahagia. Saya setiap hari itu pacaran setiap hari sama istri saya. Sampai orang, kan hampir tiap hari saya konselnya orang ribut, berantem. Di Jakarta dari istri saya tahu tuh, dari bangun tidur jam 5:30 pagi ditelepon orang, ngapain Pak? Saya mau bunuh diri. Ya wis bunuh diri lah, nanti streaming. Suami saya selingkuh, beneran. Pak, istri saya teriak-teriak histeris. Jam 2. Sekarang saya silent, makanya saya tak bilang pagi baru dia, oh iya tak telepon. Karena apa? Kalau pernikahan kita itu dipulihkan, kita itu hubungan kita itu hidup kita dipulihkan, kita akan dipakai untuk memulihkan orang lain. Amin. Tidak menutup kemungkinan ini orang yang lagi struggle. Ketika kamu hari ini struggle dan suatu hari dipulihkan, kamu akan memuridkan para suami-suami, para istri-istri yang hidupnya berantakan. Mereka akan cinta Tuhan. Ya, hidupmu belum dipulihkan, kamu mau memulihkan apa? Malaikat ngomong, ya angkat tangan nih, hidupnya kayak begini. Ingin dipakai Tuhan. Kalau mau dipakai Tuhan, available, menyerahkan diri sebenarnya dia. Perhatikan Daud. Tadi katanya ayat terakhir ya, Pak, kok tambah panjang ya? Daud itu ketika bikin kesalahan, ditegur. Apakah dia bela diri? Enggak. Dia nangis sama Tuhan. Jangan ambil roh Tuhan. Sadar diri dan bertobat, balik sama Tuhan. Nek kamu ditegur, siapapun yang negur, itu mulutnya dipakai Tuhan. Kalau kita ditegur orang yang lebih hebat, kita kadang gini. Tapi kalau negur, orang yang dipakai negur adalah orang-orang status sosialnya lebih rendah pada respon. Karena Tuhan bisa pakai mulutnya siapapun juga negur kita. Supaya kita ini sejalan dan tidak lagi menyenangkan hati. Amin? Siap diremukkan. Kalau lama sudah dengar khotbah siap diremukkan. Katakan yes. Kemenangan. Respon benar. Tambah mengasihi pasangan. Hati-hati loh pilih pasangan. Doain dulu. Puasa, doa puasa. Harus doa puasa. Doa ini benar dari Tuhan. Jangan melihat, wah dia kayak artis Korea. Lee Min Ho, kalau salah model Lee Min Ho kalau kelakuannya buruk, buang ke laut biar dimakan ikan cupang. Belajar sekarang hidup takut akan memiliki respon yang baik. Nanti kamu akan bahagia sekalipun orang melakukan buruk, orang jelek kelakuannya, kamu akan dapat semua. Ini diizinkan Tuhan untuk saya. Amin. Kamu akan alami promosinya Tuhan. Tutup matamu, kita berdoa. Roh Kudus, aku berdoa. Hadirat-Mu mengalir dalam ruangan ini. Tuhan, Engkau sendiri yang beracara. Panggil berdiri sama-sama. Panggil berdiri sama-sama. Kalau lagu lama judul berikut. Itu hati untuk tahu. Ini generasi Gen Z. Ya beda lagu itu. Seperti mata yang menentukan
berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan. Dan aku berdoa untuk orang-orang yang sering kali berespon salah, bahkan sampai kecewa dan kepahitan, bahkan sakit hati. Aku berdoa malam hari ini Kau sendiri peluk, Kau sendiri jamah, Kau sendiri pulihkan dengan hadirat. Jamah dengan kuasa, lawat dengan pengharapan. Dan aku lepaskan pengurapan. Apa yang aku miliki aku impartasi. Hikmat, kewahiman, pengertian, otoritas dari tempat mati sekarang mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Kau peluk, Kau jamah, Kau sembuhkan semua luka batin masalah. Tuhan jamah, lindungi, proteksi, jagain dengan kuasa-Mu dari tempat mati. Nah, saya mau berdoa untuk Maria. Dapat Maria. Berdoa. Bu Kristin sumpah dapat gue. Kita angkat tangan kita ke Maria. Tuhan kami mengalir dalam hidup. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Oh, we di hadirat-Mu ada pemulihan. Kamu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah, berikan kemampuan dan kekuatan peluk, berkekuatan mengalirkan berikan kemampuan berjalan sesuai dengan kehendak, kemampuan secara ilahi. Kemampuan berjalan sesuai kehendak lewat lewat proses menyatukan, berjalan dalam kemenangan, belajar melepaskan harga, ikut Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Roh Kudus masuk secara ilahi mengalir dari curang, mengalir dari curang secara ilahi. Secara ilahi, Kau yang akan proteksi, Kau yang akan jaga, Kau yang akan mampukan mulai hari ini, mulai hari ke depan, melihat janji Tuhan, melihat terang Tuhan. Kamu berdoa, kami bersatu hati semua orang di ruangan ini, berikan kemampuan secara ilahi. Mulai hari ini, kuasa, hikmat dan pengertian dalam nama Yesus.
dalam nama ini. Dalam. Yang lain angkat tangannya berdoa. Setiap orang dalam ruangan ini. Tuhan jamah. Proteksi, jaga, lindungi. Berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kekudusan. Roh Kudus buat sendiri yang jamah. Tuhan jamah. Kuasa mengalir dari ujung rambut sampai rambut. Tidak ada orang satu pun dalam ruangan ini yang ditinggalkan, diproteksi, dijaga, dilindungi, berjalan dari kemenangan hari demi hari sampai garis akhir menjadi orang yang berkemenangan dalam hidup. Finish well. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berdoa. Haleluya. Amin.
Tuhan berkati keluarga ini dengan anugerah-Mu, dengan kemurahan. Tuhan, tambahkan sesuatu yang nilai yang datangnya daripada. Pakai mereka menjadi berkat. Proteksi, jaga, lindungi, dijauhkan dari sakit, penyakit, mara, bahaya, kecelakaan, maut dalam bentuk apapun. Amin. Virus, jamur dalam waktu dijauhkan dari itu. Hamba bersatu hati berdoa dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan ini. Berdoa untuk Alek, saudara kami yang kami kasih. Sertai, lindungi, proteksi, jaga. Pakai tangannya, pakai lidahnya, pakai bibir. Waktu hari ini merayakan pertambahan umur. Tambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, penguasaan diri. Suatu hari aku muncul ke permukaan menjadi orang yang mendampai banyak orang. Amin. Banyak. Amin. Masa depannya dalam tangan kuasa. Penyertaanku sempurna dalam. Aku berdoa bersatu hati, apapun yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Amin. Serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati juga mamanya, proteksi, jaga, jagain Tuhan dengan cara yang ajaib. Kau menaungi dan menuntut itu. Calon pasangan hidupnya serahkan dalam tangan kuasa. Yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Amin. Biar Kau sendiri menyatukan mereka dalam pernikahan yang berjalan bersama, menggenapi rencana Tuhan sampai akhir hidupnya didapati berkenan. Amin. Terima kasih Tuhan, doa Alek Tuhan campur tangan, pakai terus untuk berporsi dan Amin. hikmat dan pengetahuan, ketahuan, kekuatan, hati yang dipulihkan menjadi berkat bagi banyak. Dalam nama Yesus saya mengucap syukur pertambahan umur ini. Kami percaya sepanjang tahun ini dan tahun-tahun akan datang penyertaan-Mu semua. Dalam nama Yesus, dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya mau doa sebelum kita mau makan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat fellowship hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan, masing-masing lepas pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Pastor Peter Guntur yang mau melayani kami Tuhan. Terima kasih untuk kehidupannya yang menjadi contoh buat kami semua Tuhan. Kalau Kau sanggup Tuhan, ubahkan Tuhan dari yang keras Tuhan jadi lembut Tuhan. Dari gesekan demi gesekan Tuhan, untuk saling menguatkan Tuhan, untuk mau saling melembutkan Tuhan, untuk saling mau mentoleransi Tuhan, saling menerima apa adanya Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Peter Guntur Tuhan dengan istrinya Tuhan. Biarkan Tuhan boleh impartasi kehidupan yang Tuhan boleh ada Tuhan di setiap kami Tuhan. Baik kami yang single, baik kami yang berkeluarga sudah Tuhan. Biarkan Julin kami juga mencontoh Tuhan. Terima kasih untuk buah pelayanan, buah dari ministry, buah dari permukaan Tuhan yang Kau sudah lakukan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tambahkan terus kesehatan Tuhan, tambahkan terus Tuhan pewahyuan yang baru Tuhan, untuk menyampaikan Tuhan hati-Mu Tuhan, untuk semua orang Tuhan, untuk dibenarkan Tuhan, untuk dikoreksi, untuk bertumbuh dan berbuah Tuhan. Untuk kami semua Tuhan, untuk di-equip lagi Tuhan sampai Engkau datang kembali Tuhan. Urapi terus Tuhan, berkati Tuhan untuk kesehatan, finansial, semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan tugas, Engkau sendiri akan menyediakan semuanya Tuhan. Yang mau serahkan Tuhan kehidupan mereka Tuhan di dalam tangan-Mu Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang melayani Tuhan, yang bersyukur Tuhan buat hati chef Tuhan yang mau membantu kami Tuhan. Terima kasih untuk tante Tuhan juga Alex Tuhan yang hari ini ulang tahun Tuhan. Yang bersyukur untuk persaudaraan kami Tuhan karena Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk mempertemukan setiap kami di tempat ini Tuhan. Juga yang teman kami yang belum datang Tuhan, yang mungkin juga sakit Tuhan, yang kecapean Tuhan, tapi biarlah di dalam roh mereka Tuhan, Kau sendiri yang tetap mengobarkan api-Mu Tuhan. Ignite the fire Tuhan. Aku menyerahkan semua teman-teman dan saudara-saudaraku Tuhan yang gak bisa hadir Tuhan, yang ke dalam nama Yesus. Kami ingin Tuhan, melalui Tuhan fellowship yang kami punya Tuhan, banyak orang yang boleh dipulihkan, banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang dikuatkan, banyak orang yang dikoreksi menjadi lebih baik dari hari ke hari Tuhan. Biar hati-Mu sendiri Tuhan yang menjadi hati kami Tuhan.
Itu kerinduan kami Tuhan. Kami mau serahkan semua Tuhan, bukan karena untuk kemuliaan kami Tuhan, tapi semua untuk kemuliaan nama Yesus. Thank you Jesus. Kalau sebentar kami mau menikmati Tuhan, hidangan yang kami sudah dipersiapkan Tuhan, hanya lewat hidangan ini Tuhan, kami boleh dikuatkan Tuhan, jasmani dan rohani Tuhan, waktu terbungkus Tuhan di dalam darah-Mu Yesus. Setiap kami Tuhan, berterima kasih Tuhan dan bersyukur Tuhan, yang di dalam nama Yesus. Amin.